walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara imannya belum masuk ke hati. Karena belum masuk ke hati, susah mengerjakan ketentuan Allah. Mari terus sebarkan kebaikan bersama Dwi Setianto. Saya coba terangkan. Pertama, kalau iman kita ingin kuat, ingin mantap, maka yang pertama, man amana billah, dia mesti yakin tanpa ragu pada semua ketentuan Allah. Ingat Bu ya, Pak ya, iman itu pengertian dasarnya yakin jangan ragu. Itu poinnya. Yakin jangan ragu. Ya, semua yang yakin-yakin itu sudah pasti amalan hati, Pak, Bu. Sudah pasti hati itu. Bukan amalan lisan. Kalau lisan bisa berubah. Kalau sudah sampai ke hati jadi komitmen. Ya, aku mencintaimu. Jangan percaya. Tuliskan cintamu itu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Baik. Sebab cinta juga sama. Cinta itu kan masalah hati. Dari mata turun ke hati. Makanya ketika dilamar, ibu mengatakan kepada anaknya, sudah mantap belum hatimu? Yakin belum? Yakin itu amalan hati. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Hati. Ayo bikin status. Iman juga hati. Makanya ketika ada orang beriman dengan lisan, itu dikoreksi oleh Allah. Iman itu bukan di lisan, kata Allah, di hati. Sebab kalau sudah sampai ke hati, orang yang sudah sampai ke hati mengerjakan apapun jadi mudah, Pak. Cinta itu kalau cuma di lisan, komitmennya nggak ada. Tapi kalau sudah sampai ke hati, yang nggak suka pun jadi suka. Nggak suka ikan, makan ikan. Nggak suka ayam, makan ayam. Istri senang kucing, jadi senang kucing. Diikutin, jadi mudah mengerjakan itu. Ada orang Arab berkata, Quran surah ke-49 ayat ke-14, Quran surah Al-Hujurat ayat ke-14. Ada Arab Badui datang ke Nabi. Dia mengatakan begini, qalatil a'rabu amanna. Datang sekelompok Arab Badui berkata pada Rasulullah SAW, kami telah beriman. Cuman di lisan, belum sampai ke hati. Langsung jawaban turun dari Allah, dikoreksi. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad pada orang-orang ini, kalian belum serius imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi cukup katakan kami baru masuk Islam. Karena syarat masuk Islam pertama kali mengucapkan kalimat iman di lisan. Asyhadu an la ilaha, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Man amana billah, baru di lisan. Belum selesai ayatnya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara imannya belum masuk ke hati. Karena belum masuk ke hati, susah mengerjakan ketentuan Allah. Itu masalahnya. Jikalau kita sudah masuk ke hati imannya, mengerjakan apapun gampang, Bu, Pak. Gampang. Bahkan Allah belum perintahkan, sudah ditunggu. Oh, asar jam berapa ya? Oh, Masya Allah, jam 2.59. Dari jam 2 udah siap-siap. Padahal asarnya masih 1 jam lagi. Tuh. Ya, ada yang subuhnya itu kan jam 4:06. Ini jam 3 udah bangun. Padahal subuh aja belum. Subuh aja belum. Tapi kalau iman gak masuk ke hati, cuman di lisan aja, jangankan sebelum tiba waktu, habis waktu pun gak kepikiran juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan zuhur bunyi. Oh, adzan apaan tuh? Subuh apa asar? Oh, subuh apa asar? Belum ada zuhur. Anda bayangkan. Udah adzan masih jawab juga. Baru adzan belum komat, tenang aja. Tuh. Khutbah Jumat juga yang sangat penting Jumatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, bro, udah adzan nih, terlambat kita. Tenang aja, khutbah kan ada 2. Khutbah pertama aja belum. Jadi Anda bayangkan nunggu khutbah terakhir. Tuh. Jadi rumus-rumus yang ringan untuk darurat kadang-kadang dipakai dalam keadaan yang tidak penting. Siapa innama ju'ilal imamu liutamu bihi, liutama bi faqratul imam qiraatul ma'mum. Ya, imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam makmum nggak mampu mengejar bacaannya imam, maka qiraatul imam, bacaan imam sudah mewakili bacaannya makmum. Karena itu orang yang dapati imam sudah ruku, segera ikut ruku. Nggak usah baca lagi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ruku. Itu sudah dapat 1 rakaat. Di kalau Anda rakaat pertama subuh, kemudian mengejar imam sampai ke masjid, tiba-tiba sudah ruku, ikut ruku. Langsung Allahu Akbar, langsung ruku dan sudah mendapatkan 1 rakaat. Ya, makanya disebut ruku, dapat 1 rakaat. Dan jangan nambah lagi, jangan terlampau soleh, ya. Ya, kecuali kalau imam i'tidal, maka dianggap sudah kehilangan 1 rakaat. Maka tambah kemudian 1 rakaat lagi. Ya, tapi jangan salah mengamalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenang, masih azan, tunggu imam ruku aja bentar. Tungguin disuruh Allahu Akbar, lumayan. Aduh. Paham ya? Jadi kalau imamnya masih di lisan, imannya masih di lisan, itu untuk amal saleh itu tidak mudah gitu. Tidak mudah.
Makanya yang pertama kata Allah mesti yakin tanpa ragu. Maka kalimat di dalam Qur'annya sebelum menyebut kata iman dibukalah kalimat yakin tanpa ragu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa mutakin nih ayat 3-nya? Alladzina yu'minuna bil iman. Maka iman itu mesti yakin. Karena itu kalau iman kita ingin mantap, yang pertama kali harus dilakukan mesti yakin dengan semua ketentuan Allah. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Kata Allah salat, yakin, pasti baik. Kata Allah zakat, yakin. Kata Allah warisan 2:1, yakin. Kata Allah jilbab untuk perempuan, jilbab. Perempuan yang jilbab, laki-laki jangan pakai jilbab. Awas, hati-hati nih, awas, hati-hati, hati-hati. Kalau sudah perempuan berjilbab, ada yang pakai cadar, bagus. Laki-laki pakai celana, bagus. Sudah. Ya, yang bawa di atas mata kaki, alhamdulillah, pas mata kaki, bagus. Di bawah mata kaki, ayo pelan-pelan, kemudian menyesuaikan dengan kondisinya. Sudah selesai. Itu nggak usah diurusin lagi. Tapi kalau tertukar fungsinya, laki-laki yang pakai jilbab itu yang diurusin. Ya, perempuan pakai peci misalnya itu yang dicek. Ya, baik. Jadi ini dalam kondisi-kondisi ini, ayo kemudian kita kembali kepada ketentuan Allah. Kata Allah perempuan berjilbab, ikuti berjilbab. Kan? Laki-laki, ayo sholat, bangun sholat. Ya. Ayo kemudian malam tahajud, tahajud. Sudah selesai. Pokoknya kalau beriman enak hidupnya. Enak. Di latihan yang pertama, man amana billah. Kalau iman ingin kuat, maka rumus yang pertama, kerjakanlah semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berikan rahasia, kalau Bapak Ibu bisa menjalani ini, maka ringan semua ketentuan Allah. Baik ya? Ini di antara kita saja. Jadi sebetulnya Saya serius. Ketentuan Allah itu cuma 2, gak banyak. Ada berapa? Ya, ini rahasia. Betul, saya serius. Ketentuan Allah itu cuma 2. Ada berapa? 2. Kalau bukan perintah, pasti larangan. If'al wala taf'al. Do it, leave it. Kerjakan, tinggalkan. Gak banyak, Bu. Cuman berapa? 2. Kalau nggak kerjakan, tinggalkan. Maka kalau kita ingin kuat imannya, tinggal keluarkan apa perintah Allah, apa larangannya. Dan sederhana, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Itu aja komitmen. Tenang hidup kita. Terus nggak usah terlalu kreatif. Ya. Kalau kreatif jadi lebih capek nantinya. Ya, makanya di dalam Quran itu ayat-ayat hukum cuma 300, Pak. Bayangkan 6.236 ayat yang hukum tentang hukum itu cuma 300. Karena Allah menginginkan kita nggak terlalu capek. Udah kamu sholat subuh 2 aja, jangan banyak-banyak. Ya Allah, kenapa subuh aja nggak 4 sekalian, kan baru bangun. Baru bangun aja kamu susah. 2. Sederhana, pokoknya sederhana lah. Kerjakan, tinggalkan. Itu aja. Ini yang dikerjakan, ini tinggalkan. Kata Allah nih kerjakan, sholat kerjakan, puasa kerjakan. Lisan baik, mata lihat yang baik. Udah, yang ini tinggalkan. Jangan mencuri, jangan dusta, jangan bohong, jangan ini. Udah selesai. Cuman kerjakan, tinggalkan. Gampang ya diucapkan? Gitu. Dan ikhtiar kita saat mengerjakan itu memang kadang ada kesulitan. Tapi kesulitan itu muncul supaya ada pahala. Kan pahala itu diberikan saat proses, bukan hasil. Jadi kalau kita sedang berproses untuk mengerjakan tadi ketentuan, meninggalkan maksiat, pahala dituliskan. Ya, kata Allah kerjakan sholat, saat sholat pahala dapat. Baca Quran, saat kita kerjakan pahala dapat. Ya, jadi sebetulnya saat kita ingin memperbaiki diri pun sudah diberikan pahala oleh Allah, Bu, Pak. Kurang baik apalagi Allah. Ini bagian yang pertama. Jadi kalau kita ingin melatih iman kita kuat, keluarkan semua ketentuan Allah. Makanya diteruskan di ayat selanjutnya sebagai detailnya. Anda bertanya, ya Allah, apa aja ketentuannya? Kata Allah, wa aqamas shalah. Tuh. Wa ataz zakah. Ada ketentuanku yang terkait dengan ibadah fisik namanya sholat. Kalian gak usah bayar. Makanya nggak pernah ada orang sholat bayar. Permisi pada kayak ini Masjid Nurul Bahri, iya. Mohon izin Pak, saya malam mau tahajud di sini, boleh? Oh boleh. Berapa rakaat? 11 Pak. Ya udah ya, setiap rakaatnya 50.000. Nggak ada. Sholat tuh amalan fisik. Fisik. Coba Bapak Ibu kalau nggak percaya, silahkan. Kata Allah tadi apa? Orang beriman pasti tenang. Masih ingat ayatnya? Baik ya? Masih ingat ayatnya? Saya tambahkan 1 ayat lagi supaya nggak lupa. Quran surah 6 ayat 82. Quran surah 6 ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin faulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang benar imannya
dan tidak mencampur adukan dengan keburukan dalam hidupnya, maka aku jamin akan tenang hidupnya, aman. Ya, lihat, saya ingin aman ya Allah, yakin dengan ketentuanku. Siap ya Allah, bagaimana caranya? Ini kerjakan ketentuanku. Baik ya Allah, apa ketentuanmu? Salat. Salat. Makanya ketika Bapak Ibu salat, akan cenderung hati kita merasa tenang. Itu jaminan. Gak percaya, demi Allah saya katakan, Anda gak percaya, silahkan Anda kerjakan. Anda punya masalah di rumah tangga, alih-alih Anda bikin status di media sosial, lebih baik Anda berwudu, menghadap ke arah kiblat dan sholat. Lakukan banget. Begitu Anda sholat, walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu akan tiba. Enak saat sujud. Bapak punya masalah di kantor Pak, macam-macam tuh kan. Coba ambil wudu, ya, kemudian sholat, apalagi ke masjid, mau tahiyatul masjid, mau sholat duha, ya, sholat Anda 2 rakaat. Begitu Anda sholat atau sholat wudu, begitu Anda sholat, tenang Pak hati Pak. Walaupun mungkin solusi belum datang, tapi ketenangan itu bagus. Dan tenang itu setengah dari solusi yang kita dambakan. Gak percaya silakan. Kata Allah, baca Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Ya, Anda belum bisa sholat, ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran. Demi Allah saya katakan, begitu mushaf dibuka, ketenangan akan tiba. Apalagi ketika dibacakan itu. Ya, ya Allah, saya ikhlas dengan musibah ini. Buka suratnya Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Makanya Nabi sering memberikan fadilah dalam surat Al-Quran. Yang sedang bersedih baca surat Yusuf, ya, yang ingin diperluas rezeki mudah baca surat Al-Waqi'ah, yang ingin diberikan naungan di hari kiamat seperti 2 awan yang melindungi baca Al-Baqarah dengan Ali Imran. Ada. Yang ingin dijaga di alam kubur jasadnya baca Al-Mulk. Ada. Semua punya faedahnya. Makanya silahkan Pak, biasakan baca Quran, baca Quran, baca Quran. Bahkan baru Anda buka dibaca setiap huruf ya diberi 10 pahalanya. Kalau sholat selesai baru 10, Quran sehuruf 10. Masya Allah, berapa dosa yang dikumpulkan? Dosa itu kan kalau dikerjakan 1 kan, mata 1 salah, telinga 1 salah. Berapa kali mata salah dalam sehari? Hitung. Terus untuk nutupnya bagaimana? Kan konsepnya begini, dosa pahala, dosa pahala. Kalau dosa ingin gugur, pahala mesti banyak, gitu kan? Maka Anda mesti cerdas, cari banyak amalan yang pahalanya melimpah. Baca Quran. Duh, dosa berapa hari ini? Allahu Akbar, 15, banyak banget 15. Toha. Beres 20. Kan nggak ada orang baca Quran cuma 2 huruf. Ya. Oh, roman-romannya nih salah 5 hari ini. Nun, nah dulu deh. Pasti banyak. Nah, itu kalau rumus mengentaskan perdosaan. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kekuatan iman, rajin baca Quran, punya program. Sehari 1 juz. Kalau susah bagi Pak, Bu. Bagi 5 waktu sholat, paling gampang. Ya, misal Anda sholat sehari kan pasti 5 waktu kan? 5 waktu kan? Baik, 17 rakaat. 1 juz bagi 5. Ya, misal juz pertama itu Al-Fatihah simpan lah, tinggal Al-Baqarah 141. Bagi 5, 28. Ya, setiap 1 kali sholat 28. Setelah sholat, sebelum sholat bagi 2, 14. Sebelum subuh 14, setelah subuh 14. Sebelum duhur 14, setelah subuh duhur 14. 14 ayat itu kan nggak banyak, paling 5 menit. Tapi itu memberikan ketenangan pada jiwa. Oke, sahabat-sahabat Nabi, saya lihat teman-teman ada yang bisnis, berusaha, ada yang di kantor, di mana-mana. Itu sahabat Nabi itu sebelum berangkat sholat dulu di rumah. Kadang nunggu sampai suruh, maaf di masjid, ke masjid. Dari masjid mulainya, di berangkat ke kantor itu tenang gitu, enak. Udah gitu pulang dari kantor, Pak, ini rahasia ya. Itu mereka nggak langsung pulang ke rumah. Diselesai bekerja, mampir dulu ke masjid, Pak. Kalau Bapak mau praktekkan silahkan ya, pulang dari kantor ke masjid dulu. Dan itu auranya, keadaan dirinya akan beda Pak. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor, aura masjid. Dan begitu Anda pulang dari kantor, bekerja ke masjid dulu. Ya, wudu, sholat. Anda sebelum berangkat bermohon kepada Allah diberikan rezeki yang baik. Pulang dari ikhtiar di kantor ke masjid dulu. Bertawakal kepada Allah dengan ikhtiar yang telah dikerjakan. Ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Sekarang aku bertawakal dari rezeki apa yang telah Engkau tetapkan. Pulang ke rumah yang dibawa aura masjid, tenang. Ini melihat istri itu enak gitu. Dan anak-anak tenang karena yang kita dapatkan itu adalah aura-aura masjid. Kalau kadang-kadang langsung ke rumah tuh beda, apalagi di jalan macet tuh kan. Pampim, proyek belum selesai. Wah, suasana bising, nyampe rumah. Assalamualaikum, Papa, diam kamu. Wah. Ya, saya sering katakan kadang keluarga itu yang ditunggu bapaknya. Bukan status Anda di kantor. Anda boleh jadi direktur, tapi demi Allah saya yakin betul anak-anak akan panggil Anda pulang ke rumah. Pak Direktur, nggak ada. Ibu manajer, nggak ada.
ayah, papi, abi, ya kan? Itu, daddy, itu yang diinginkan. Ya, abati, itu yang diinginkan. Saya seumur-umur pulang ke rumah nggak pernah disebut Ustadz. Ada tuh. Buya. Pokoknya hilang lah semua penat segala rupa tuh. Anak saya yang pertama 3 tahun tuh siang tunggu bapaknya nggak ada, nungguin Pak, ternyata Pak. Anak air mata kita udah keluar, anak kita nungguin gitu kan. Nunggu pulang ke rumah jam 9 dia bangun. Pintu rumah depan. Buya, Masya Allah. Kelihatan wajahnya itu ceria. Main bola yuk, main bola jam 9 malam, Masya Allah. Ada orang lihat pertanyaan kayak gini kan, wajah-wajah kayak antum, pulang ke rumah, buya, hilang itu semua. Ya, main bola yuk, main bola kita. Masih mending langsung main, ya kuda-kudaan dulu. Udah, ya, kita jadi kuda, dia naik kan. Tapi enak aja, nikmat. Dia main, ketawa, dia ketawa, keringetan, tidur, gantiin bajunya, tidur, peluk, selesai, enak sampai subuh. Besoknya kita berangkat, ya istri kita, ibunya bisikin, nah kalau malam nanti jangan langsung main, Buya capek, istirahat dulu, pijitin dulu, bener dikerjain. Ya, datang, Buya, capek ya? Kakak pijitin, ya. Bobo dulu, tarik tangan kita, bawa ke kamar. Kejadian tuh malam, Masya Allah, saya diem, ayo ya, bobo dulu, pijitin ya. Air mata mengalir tangan, tak terasa gitu, pijit. Ya, baru 3 detik, ya bobo dulu, bobo. Tiduran kita, baru 2 detik tidur, ya bangun, main bola yuk. Tapi ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, ya, kita kerjain aja. Emang berharap Pak ketemu bapaknya, nggak lama. Ya makanya di Quran itu sering disebutkan bapak dengan anak, Luqman dengan anaknya, ya kan? Yakub dengan Yusuf, masih ingat? Semua anak-anak, Ibrahim dengan Ismail. Kenapa bukan ibu? Karena memang ibu fitrahnya banyak di rumah, sering ketemu ibu. Ayah punya tanggung jawab mencari nafkah, karena itu mesti ada waktu untuk anak di rumah. Kita mencari harta di luar untuk harta di dalam rumah. Untuk apa banyak harta di luar sementara harta yang tertinggi di rumah tidak